Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, teman-teman semua. Saya harap semuanya dalam kondisi sehat. Mohon maaf atas keterlambatan yang seharusnya saya memberikan video dari hari Rabu ya. Mungkin karena saya mencoba membuat berulang-ulang dan ada yang error dan saya harus mengulang lagi dan kemudian error lagi. Jadi baru ini mudah-mudahan lancar sampai akhir. Dimanapun teman-teman berada, saya akan semuanya sehat. Keluarga juga sehat, mau di Jogja maupun di rumah semuanya sehat. Jika memang di Jogja, keep in touch dengan departemen biar semuanya bisa tahu kondisi teman-teman. Kemudian yang jika di rumah, ini bukan liburan, please tetap di rumah, jaga orang tua kalian, jaga keluarga kalian, tidak usah bepergian, ini bukan liburan. Tetap di rumah dan jaga kesehatan, banyak minum air putih, makan yang bergizi dan juga buah-buahan. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih masih beradaptasi dengan kondisi seperti ini, saya harap segera beradaptasi dengan baik karena ini akan lama dan mungkin sangat lama. Jadi teman-teman tetap harus kuliah, saya juga tetap harus bekerja. Kita harus beradaptasi dengan banyak teknologi agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, hari ini saya akan melanjutkan week 7, yaitu saya akan memberikan materi. Sebelum nantinya akan saya serahkan ke Masukma. Sebelumnya saya akan berikan icebreaker. Mungkin teman-teman beberapa yang sudah pernah melihat ini, kita tidak bisa bermain secara real, yang sebenarnya saya juga rindu dengan kondisi tersebut, tapi mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi dengan kondisi yang lebih baik. Jadi jika teman-teman mengerjakan silakan, jika tidak mau juga tidak apa-apa. Mungkin juga ada yang pernah sudah mengerjakan, ya sudah tidak apa-apa. Jadi ini permainan yang seru. Mungkin teman-teman, nah bentuknya adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat ada beberapa bar chart yang isinya membentuk sebuah karakter di dalam film ya. Seperti contohnya nomor 1 adalah The Simpsons, nomor 2 adalah Mario Bros dan seterusnya. Mungkin jika teman-teman slow bisa diputar lagi dan coba mengerjakan ini. Bisa didiskusikan dengan teman yang lain. Ini seru dan saya sudah melakukan ini dengan beberapa grup teman dekat saya dan seru sekali, cukup seru. Oke. Kemudian mengenai materi. Jadi kedepannya setelah Mas Hendra, seperti yang sudah pernah saya ceritakan sebelumnya, saya akan mengampu satu mata kuliah lagi, satu sesi lagi, satu week lagi, yaitu week ini, dan kemudian akan dilanjutkan dengan Masukma yang akan menggantikan Mas Hendra sebagaimana yang pernah kita bicarakan sebelumnya. Jadi materi setelah UTS masih tersisa adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 seperti berikut, yaitu ada DDL, kemudian DML, kemudian join, function, nested, dan juga view. Ini sesuai dengan modul yang ada di dalam modulnya teman-teman. Nah, sekarang kondisinya adalah kita di week ke-7. Untuk video ini saya adalah week ke-7 dan week ke-8 Masukma akan mulai di hari Senin tanggal 13 ya, kalau nggak salah tanggal 13 beliau akan mengisi, nanti beliau akan mengabarkan di grup bentuk dari kuliahnya akan seperti apa. Jadi saya sudah mengampu week 1, kemudian week 3, week 4, dan karena kemarin yang sudah saya jelaskan dosen akan masuk 4 kali dan instruktur 10 kali, maka saya tersisa satu lagi di week ke-7 dan kemudian week 8 sampai dengan week ke-14 akan dibantu oleh Masukma dan juga akan dipantau oleh saya juga. Jadi sekarang adalah week ke-7 SQL Comments, nanti seterusnya akan diteruskan oleh Masukma. Nah, berikut adalah timeline kita yang sudah pernah saya share di WA group. Unfortunately kelasnya harus berakhir tanggal 30, yang mana seharusnya berakhir
sebelum lebaran, tapi ini harus berakhir tanggal 30. Jadi, kita harus memepetkan jadwal. Nah, setiap minggunya kalian adalah 2 SKS, berarti 2 dikali 2 jam atau 2 dikali 50 menit, maka 1 minggu kalian ada kewajiban untuk melakukan mata kuliah ini selama 4 jam. Jadi karena yang tersisa adalah sampai dengan tanggal 30, 3 minggu ke depan, maka saya atur bentuknya seperti ini. Jadi week 7 itu adalah minggu ini, yang mana tadinya mau saya buat hari Rabu itu adalah kuliah video, dan kemudian hari Jumat adalah diskusi. Namun karena banyak ketidaksesuaian yang terjadi, mungkin ini adalah video dan kemudian kita akan diskusi live di WA group. Tidak perlu ditentukan kapan waktunya. Silakan jika di dalam video ini ada yang teman-teman tidak mengerti, silakan teman-teman bisa post di grup, dan kita akan diskusi sama-sama. Jika itu bersifat terkait dengan mata kuliah dan materi, silakan di post di grup. Saya akan menjawabnya sebisa saya, mungkin dibantu dengan Mas Sukma juga atau Mas Hendra juga. Tapi jika itu bersifat pribadi, misalnya terkait dengan kuliah online dan teman-teman kesulitan dengan itu, dan itu bersifat personal, silakan DM ke saya. Saya akan membantu mencarikan solusinya. Mungkin ada teman-teman yang, aduh mohon maaf Bu, saya di rumah saya internetnya agak kurang sehingga metode video agak kurang sesuai. Silakan kabari saya. Kita akan cari solusinya sama-sama. Kemudian week 8 akan mulai di tanggal 13. Nanti waktu dan bentuk akan disesuaikan oleh Mas Sukma. Jadi tadi ada 6 materi yang akan disampaikan, dan Mas Sukma berkewajiban untuk menghapus selama 4 jam dikali 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dikali 7. Nah, itu hari Senin nanti Mas Sukma akan post di grup, bentuknya akan seperti apa, bisa jadi bentuknya video seperti saya atau semacamnya, nanti akan di-post di grup. Saya sudah meminta beliau untuk itu di grup sehingga semua bisa tahu termasuk saya dan saya bisa mencatatnya. Nah, di dalam 4 jam itu nanti berbagai cara bisa dilakukan. Bisa dalam bentuk Zoom meeting. Nah, kalau saya tidak begitu prefer Zoom meeting atau Google Meeting di dalam kondisi kelas, karena misalnya saya mengampu 61 orang begitu, dan kita membuat meeting online atau kelas online seperti itu, mungkin saya tidak akan bisa mengontrol 61-nya dalam kondisi sinyal yang bagus. Nanti mungkin di tengah-tengah ada yang terputus dengan pembicara saya sehingga materinya tidak tersampaikan dengan baik. Jadi saya lebih baik membuat itu dalam bentuk yang bisa teman-teman repeat kembali, sehingga nanti ketika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa mengulanginya kembali sebelum bertanya kepada saya gitu, seperti itu. Tapi ini saya bebaskan kepada Mas Sukma, silakan membuat metode senyamannya mungkin dan akan dikoordinasi dengan teman-teman sesuai dengan sesuai dengan hari yang sudah saya tentukan. Jadi misalnya yang beda dari hari tadi adalah hari Jumat, nanti tinggal berdiskusi sesuai dengan jam yang teman-teman luang, seperti itu. Jadi yang penting 1 week itu adalah 4 jam. Jadi misalnya bentuknya adalah hari ini materi, separuh adalah pakai Zoom meeting, kemudian separuhnya lagi pakai tugas, seperti itu bisa. Kemudian bisa juga dengan materi video seperti saya. Nah, saya ini akan menghitung materi ini adalah sebesar 2 jam, dan kemudian 2 jamnya lagi nanti kita akan, tadinya mau saya buat dalam bentuk group discussion, jadi teman-teman akan saya bagi ke kelompok dan kalian wajib untuk melakukan Zoom meeting atau chat discussion yang nanti akan di-capture ke saya. Tapi berhubung waktunya tidak memungkinkan dan saya rasa 2 jam nanti bisa saya lemparkan ke akhir kelas untuk berdiskusi apakah ada yang kurang dari materi selama 7 minggu tersebut. Begitu. Jadi di dalam minggu ini kita akan hanya memakai 2 jam
yaitu dari video ini, dan saya akan membuat live discussion kapanpun teman-teman butuh diskusi dengan saya, silakan lemparkan ke grup WA grup. Kemudian bisa juga dalam bentuk tugas di dalam kelas. Tugas di dalam kelas ini maksudnya adalah durasi kalian adalah 4 jam. Kalau saya dengan ke kelas yang lain, jika itu adalah tugas di dalam kelas, misalnya jam kuliahnya adalah jam 1 sampai dengan jam 3, berarti durasinya adalah 2 jam. Maka tugas itu saya akan post tepat jam 1 dan saya minta akan kumpulkan jam 3. Sama seperti bagaimana kita di kelas, tapi teman-teman mengerjakannya di rumah. Jadi jika itu adalah tugas dalam kelas, Mas Sukma akan mengepost tugas tersebut dan teman-teman akan mengerjakan dalam durasi seperti di dalam kelas. Kemudian ada take home project. Take home project berarti nanti Mas Sukma mungkin akan memberikan tugas yang mana teman-teman bisa mengerjakan kapanpun dan akan dikumpulkan mungkin 1 minggu kemudian. Tapi saya tekankan di sini dan sudah saya sampaikan ke Mas Sukma bahwa tugas tersebut jika itu akan mengambil 1 week, bobotnya adalah hanya bisa dikerjakan dalam waktu tidak lebih dari 4 jam. Jadi teman-teman tidak akan merasa terbebani dengan bobot yang berlebihan ketika kondisi daring seperti ini. Kemudian diskusi chat, ini juga beberapa kali saya lakukan di kelas saya yang lain, bahwa ketika saya buat live chat, silahkan jam segini sampai jam segini saya akan ada terus di depan komputer, silahkan ada yang mau bertanya, diskusi seperti di kelas seperti itu, tapi bentuknya dalam bentuk chat. Jadi saya harap dan tidak hanya metode ini, mungkin Mas Sukma punya metode yang lain, tidak masalah, yang penting saya selalu dikabari di grup bentuknya akan seperti apa dan tugasnya akan bentuknya seperti apa. Jadi saya bisa mencatat, bisa mengendalikan bahwa Mas Sukma sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik seperti itu. Jadi saya harap buat teman-teman yang masih belum bisa beradaptasi, segeralah beradaptasi karena kondisi ini mungkin akan lama dan mungkin sampai kalian UAS juga. Jadi mohon untuk segera mengkondisikan dirinya masing-masing agar kuliah tetap bisa berjalan. Oke, jadi rules-nya yang akan saya tekankan adalah komunikasikan kegiatan via WA group agar semua bisa tercatat dengan baik. Jadi misalnya hari tanggal 13 Mas Sukma akan membuat materi dalam bentuk video. Nanti akan dipost di WA group linknya. Jadi saya akan bisa mengendalikan materi apa saja yang akan disampaikan seperti itu. Karena ini metodenya daring, tidak ada berita acara yang harus ditandatangan seperti biasanya kita di kelas, sehingga saya butuh banyak bukti-bukti bahwa memang kelas itu telah terlaksana dengan baik seperti itu. Jadi mohon untuk PJ-nya jika berkomunikasi dengan Mas Sukma dengan instruktur tolong lakukan di grup sehingga saya tahu hari ini materinya akan seperti apa, tidak perlu DM. Langsung bilang aja hari ini kita ngapain, bentuknya akan seperti apa, seperti itu. Jadi saya bisa mengendalikan semuanya. Oke, jika ada pertanyaan terkait dengan kuliah ke depan sampai dengan UAS, silakan bisa tanyakan di grup. Jika itu terkait dengan orang banyak, silakan DM. Jika itu terkait dengan Anda pribadi, seperti itu. Oke, untuk sesi saya akan berbicara terkait dengan SQL Comments. Jadi sebelum kita kemana-mana, kita mengenal dulu dengan namanya query. Query itu digunakan untuk retrieve data from the database, mengambil data dari database. Jadi dia yang akan membuat si database itu memiliki power. Jadi kita akan bisa memilih berapa data yang akan kita baca dan juga berapa data yang akan kita keluarkan. Jadi itu disebut query. Nanti teman-teman akan sering melihat, mendengar istilah-istilah query tersebut dari slide saya ini atau juga dari Mas Sukma. Bisa mungkin ada beberapa kali, jadi sebelum teman-teman bingung, jadi mendingan sebelumnya saya jelaskan query itu apa. Nah, kemudian berikutnya adalah SQL. Nah, SQL. Makanya dari query tersebut nanti baru Anda tahu apa sih maksudnya query itu. Structured query. Jadi SQL itu sebuah bahasa yang akan mengendalikan database Anda.
dalam bentuk query-query tertentu. Nanti tadinya kan kuliah ini akan menggunakan MySQL dan juga perkenalan ke Oracle, tapi mungkin kita sampai dengan MySQL saja. Nanti SQL juga sudah cukup dasar ya, maksud saya nanti kan Anda juga akan mendapatkan basis data yang selanjutnya, mungkin akan bisa lebih kondusif juga, bisa menggunakan bisa mempraktekkan Oracle atau yang lainnya begitu. Jadi SQL itu merupakan bahasa database yang akan melakukan beberapa operasi terkait dengan database tersebut. Nanti bisa meng-create, men-drop, dan sebagainya. Nah, kemudian SQL Commands itu ada beberapa kegunaan seperti itu ya, ada 5 sebenarnya, satu lagi TCL kalau nggak salah ya. Ada DDL, ada Data Definition Language, ada DQL, ada Query Language, ada Manipulation Language, dan juga ada Control Language. Mungkin yang lebih akan ditekankan ke DDL dan juga DML. Nah, comments-nya kurang lebih akan seperti ini. Jika dia DDL itu mendefinisikan sebuah database, maka fungsi-fungsi yang ada nanti ada create, alter, drop, rename, truncate, comment. Jadi nanti dia membangun database-nya di dalam DDL. Kalau query di QL itu kita meretrieve, mengambil data yang mau kita ambil. Kemudian ada data manipulation, itu kita berarti memanipulasi datanya, maka ada instruksi insert, update, delete, merge, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah control language. Control language ini nanti terkait dengan akses ya, akses masuk ke dalam database tersebut. Oke, data definition language itu adalah SQL command yang akan mendefinisikan sebuah database tersebut. Maka deskripsi dari si database digunakan untuk membuat dan memodify struktur dari database tersebut. Maka jadi definition itu berarti, ingatlah definition dengan istilah membuat. Jadi mendefinisikan itu berarti kita membuat sesuai dengan definisi yang kita jabarkan terhadap database. Sebenarnya database sosial. Berarti database sosial definisinya adalah isinya adalah bla 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 bla. Nah, maka itu adalah isi bla 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 itu dibuat, di-create dalam sebuah database. Jadi ada instruksinya, ada create, ada drop, ada alter, ada truncate, ada comment, dan juga ada rename. Yang berikutnya adalah query, data query language. Nah, ini digunakan tujuannya untuk mengambil relasi dari query tersebut. Jadi nanti gampangnya itu mengambil, menarik, menselect sebuah data yang kita inginkan. Nanti data tersebut kan punya relasi satu sama lain tuh. Nah, nanti proses untuk mengambil data dari database tersebut. Kemudian ada manipulation, nanti dari database yang sudah ada kita melakukan manipulasi terhadapnya, bisa menambahkan, bisa mengupdate, bisa juga menghapus. Dan terakhir control, nah ini nanti terkait dengan akses, permission, dan sebagainya. Mungkin kita belum sampai ke sini, nanti lebih ke DL dan juga DML. Kemudian join. Nah, join clause itu adalah terkait dengan menggabungkan dari beberapa kolom. Jadi nanti teman-teman akan bisa menggabungkan beberapa kolom menjadi beberapa kolom dari beberapa tabel menjadi sebuah tabel baru. Dan seperti itu. Nanti kan misalnya gampangnya kayak bikin tabel pembiayaan. Tabel pembiayaan nanti akan membutuhkan data pasien. Data pasien nanti akan mengambil dari data sosial. Kemudian misalnya biaya dari database rawat inap atau rawat jalan, seperti itu. Nanti bisa bentuknya mengambil yang beririsan saja, bisa yang selain daripada yang beririsan, bisa jadi yang beririsan bergabung dengan yang tidak beririsan, dan seterusnya. Jadi nanti join itu akan ada beberapa jenis. Oke,
Kenapa join itu penting? Karena join itu dia akan mematchkan antara rows dan juga tablesnya. Jadi mungkin lebih ke nanti istilahnya lebih ke relationnya ya, lebih ke relationnya mencocokkan antara nilai kolom dari satu tabel ke tabel yang lain, dan juga dia eh, penting juga untuk mengurangi redundansi dari data. Jadi data itu tidak berulang, tidak berinput dua kali, karena sebagaimana yang kita tahu jika itu berinput dua kali maka akan berefek pada data tersebut mungkin akan berbeda. Jika berbeda nanti akan urusannya lebih panjang. Jadi seperti yang pernah kita diskusikan di kelas, sebisa mungkin database itu tidak akan terulang. Jadi misalnya kolom nomor rekam medis maka diinput sekali saja, tidak perlu diinput berkali-kali di dalam tabel yang lainnya begitu. Jadi join itu sangat penting agar kita tidak membuat data yang baru tapi mengambil data dari dari tabel yang lain. Nah, salah satu contohnya ada beberapa jenis dari join, ada inner join. Inner join ini berarti nanti yang berselisihan antara berselisihan dari si perselisihan dari jadi sampai mana tadi ya? Perselisihan dari dua tabel yang memenuhi syarat. Jadi nanti akan ada sebentar. Oke. Jadi nanti yang beririsan lah nanti yang dijoinkan. Jadi misalnya di A punya apa, di B juga punya hal yang sama, maka yang dijoinkan adalah yang beririsan. Kemudian ada lagi left outer join, berarti yang dijoinkan adalah yang beririsan dengan tabel B dan juga sisanya. Jadi nanti yang dijoinkan bukan hanya irisannya saja tapi juga dengan sisanya, keseluruhan dari tabel A yang akan dijoinkan ke data irisan B. Kemudian ada juga yang dijoinkan hanya sisa dari yang tidak beririsan. Jadi kalau tadi yang beririsan dan juga sisanya, yang pertama beririsan saja, yang kedua yang beririsan dan juga sisanya, yang ini adalah sisanya saja. Ini nanti ada bentuk daripada codingnya, nanti mungkin bisa teman-teman praktekkan dengan Mas Sukma. Kemudian ada right outer join, jadi ada sebaliknya yang seperti left outer join tapi sisi dari tabel B-nya. Jadi beririsan dan juga sisanya. Kemudian right outer join with intersection itu sama seperti yang tadi, left outer join without intersection itu adalah sisa tanpa yang beririsan, dan juga full outer join. Jadi dua tabel kemudian digabungkan menjadi satu. Jadi ada tabel A, ada tabel B, dua-duanya dijoinkan menjadi satu tabel baru. Jadi semua kolomnya diambil. Seperti itu. Nah, bisa jadi juga yang sama di antara A dan B itu tidak, irisan juga tidak dibawa. Jadi misalnya tabel data sosial dan juga data keluarga nanti akan membuat sebuah tabel misalnya data sosial dan keluarga begitu, nanti semua data A diambil, semua data B diambil, itu adalah yang full join tadi. Kalau full outer join berarti apa yang sama di antara A dan B justru tidak dimasukkan. Jadi apa yang tidak sama justru membuat sebuah tabel yang baru, seperti itu. Kemudian function. Nah, function itu di mana-mana sama ya. Function itu adalah sebuah gampangnya rumus lah, rumus yang akan dipakai berulang-ulang. Jadi rumus tersebut nanti akan dipanggil jika kita mau pakai. Misalnya seperti yang pernah saya contohkan di kelas dulu adalah jika saya mau membuat kalkulator dan akan menggunakan fungsi tambah. Fungsi tersebut tidak dijabarkan di dalam
ini kalkulator saya, namun akan dibuat dalam sebuah fungsi. Nanti fungsi tersebut akan dipanggil jika dia dibutuhkan. Dan mungkin tambah tersebut akan dipakai berkali-kali dengan rumus yang sama. A tambah B sama dengan C. Maka fungsi tersebut akan disimpan dan akan dipanggil jika kita butuhkan. Jadi ingatlah, dia fungsi itu adalah rumus yang akan dipakai berulang-ulang, seperti itu. Kemudian nested. Nested itu adalah query di dalam query. Jadi subquery atau nested atau disebut subquery juga. SQL itu punya kemampuan untuk menestedkan satu sama lain. Jadi di dalam, misalnya di dalam select nanti ada select lagi. Di dalam select nanti ada, jadi nanti akan berlapis di dalamnya. Jadi sudah select, di dalam select nanti ada select lagi, atau ada satu function, di dalam function ada function lagi. Jadi nanti namanya itu adalah nested query. Kemudian view. Nah, view gampangnya adalah melihat data yang akan sudah kita buat. Jadi view itu nanti bentuknya adalah virtual tables. Jadi kita bisa melihat dia sebagaimana sebuah tables, dan juga bisa menambah jadi fungsi view nanti, query view nanti akan seperti simulasi dari database yang kita kita buat, maka akan bisa dilihat dalam bentuk dalam bentuk virtual. Jadi belum database sesungguhnya. Itu seperti itu. Biasanya view itu dipakai untuk alasan keamanan. Jadi sebelum dia terakses, kita bisa menggunakan view untuk melakukan restriction atau accessing dalam kolom yang tertentu. Jadi view itu sebelum dia bisa mengakses, kita bisa melihatnya dulu sesuai atau tidak dengan apa yang sudah kita rancang, sehingga sifat sekuritasnya akan lebih terjamin untuk tabel-tabel atau kolom-kolom yang akan diakses. Oke, sejauh ini sampai situ dulu teman-teman. Jika teman-teman punya pertanyaan atau semacamnya, bisa di WA-kan ke saya. Dan nanti 2 jam sisanya yang tadinya mau saya lakukan untuk diskusi, mungkin akan saya alokasikan untuk kembali mengulang materi ini setelah kalian melakukan praktek dengan Mas Sukma. Jadi ini adalah bentuk definisi bisa Anda tanyakan ke saya atau bisa browsing sendiri. Nanti dalam perjalanannya ketika Anda praktek, Anda akan lebih memahami maksudnya apa, karena ini akan sulit sekali jika hanya dalam bentuk teori. Jadi jika teman-teman merasa masih belum paham, saran saya sih lakukan dulu praktiknya dengan Mas Sukma. Nanti 2 jam terakhir akan saya alokasikan untuk kita persiapan ujian, sehingga materi ini akan saya ulangi kembali, dan apakah teman-teman sudah benar-benar mengerti setelah melakukan praktek seperti itu. Tapi jika ada pertanyaan langsung yang bisa disampaikan, silakan teman-teman bisa sampaikan di grup ataupun misalnya di DM ke saya. Nanti saya akan bantu jawab, begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.